Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus semuanya, dimanapun kalian berada. Tentunya nih kita masih siang ya, selamat siang ya udah. Selamat siang aja nih, tentunya ini weekend pastinya selalu beraktivitas dan selalu semangat ya. Apalagi nih di depan aku aja ada kopi. Nah enak banget nih siang-siang, udah menuju sore. Oke, di podcast kali ini yang sangat luar biasa Sobat Kampus dimanapun kalian berada, tentunya mahasiswa KPI. Tentunya teman-teman yang belum tahu apa Forkomnas, nah di kali ini bakal ada bincang-bincang terkait tentang podcast kom yang nantinya juga ada dua sekaligus narasumber yang sangat luar biasa sekali ya. Iya, dan kali ini kedatangan narasumber kita ada Kak Fari. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Iya, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, Kak Fari ini sebagai bendahara pengurus pusat ya, Forkomnas. Iya, alhamdulillah diamanati sebagai Iya. bendahara umum di pengurus pusat Forkomnas KPI. Iya, luar biasa ya. Makan duit terus ya Mas? Nggak pernah. Nggak ada Iya. duitnya kan lagi COVID. Oh iya, bener banget ya, iya. Dan juga ada narasumber yang kedua ini juga ada Kak Munif. Halo Kak Munif, iya. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah. Kayaknya Sehat. ceria, terang benderang gitu ya. Ya ceria lah. Iya. Sama Madrid kan ceria kan. Iya, boleh disapa dulu dong Kak. Halo teman-teman sobat KPI, mahasiswa KPI se-Jawa Tengah DIY dan juga se-nasional. Iya, luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau mau tahu nih tentang apa sih Forkomnas itu, nah kita langsung aja menuju intranya yang para apa ya namanya tahu tentang Forkomnas. Dan ini juga ada Kak Munif itu koordinator, lebih tepatnya ketua ya Kak, ketua Forkomnas wilayah 3 Jateng DIY, dan juga kita berhubungan langsung dengan pengurus pusatnya gitu. BTW nih Kak, Forkomnas itu apa sih? Mungkin di benak-benak mahasiswa KPI itu masih ada yang sangat-sangat belum tahu nih tentang apa sih Forkomnas itu, apa hanya singkatan aja atau apa? Mungkin dari Kak Munif dulu deh ini. Oke. Berbicara terkait Forkomnas KPI ya, kita menyebutnya harus komplit satu. Iya. Forkomnas KPI. Teman-teman terkadang sering menyebutnya itu dengan istilah Forkomnas Iya. saja. Bahkan juga ada yang menyebutnya Forkomwil begitu. Iya. Memang yang namanya betul adalah Forkomnas KPI, kepanjangan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Nasional, jurusan Komunikasi dan Pikiran Islam se-Indonesia kayak gitu. Jadi Forkomnas KPI ini merupakan sebuah bentukan wadah seperti itu. Wadah untuk mahasiswa KPI untuk berkreasi lebih, tidak hanya di kampus melainkan juga di lingkup yang lebih besar seperti itu, baik di lingkup regional itu di beberapa wilayah maupun di tingkatan nasional begitu. Makanya dibentuklah Forkomnas KPI ini merupakan suatu bentuk kreasi perkembangan mahasiswa KPI biar tidak hanya monoton, Iya, monoton. malah mau nonton, tidak monoton di kampusnya masing-masing dan bisa menjalin silaturahim bersama mahasiswa KPI senasional seperti itu. Mungkin kelasnya mungkin pusat lebih makomnya begitu. Iya, mungkin ya. Begitu. Sama sih kalau kita di pusat sih apa ya lebih ke mewadahi teman-teman mahasiswa KPI tentunya, karena memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Mas Munif. Kenapa kita harus penyebutannya itu harus lengkap Forkomnas KPI? Karena yang pakai nama Forkomnas nggak cuma kita KPI gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman atau adik-adik kita di kampus masing-masing itu hanya menyebut Forkomnas atau bahkan Forkomwil. Kadang itu kan teman-teman yang nggak tahu hanya menyebutkan besok acara Forkomnas gimana? Forkomnas apa dulu nih? Makanya harus dijelaskan, disebutkannya harus lengkap Forkomnas KPI gitu, bahwa lebih rinci lagi. Kita terbentuk itu untuk mewadahi aspirasi dari teman-teman mahasiswa KPI yang ada di seluruh PTAI seluruh Indonesia tentunya. Berarti dari penyebutannya juga nggak boleh Forkomwil gitu ya Kak? Ya meskipun dibagi berbagai wilayah, Iya. tapi Itu kayaknya cuma di wilayah 3 ya? ya seperti itu. Iya, kebanyakan penyebutan ayo ikut Forkomwil kayak gitu. Nah. Jadi nggak boleh ya Kak? Ya diluruskan Ya, lagi diluruskan. aja, bukan nggak boleh. Nggak boleh. Ya namanya adik-adik itu yang baru gabung istilahnya masuk di dunia perkuliahan kan pastinya
masih awam ya. Ya Benar banget. kita sebagai yang lebih dulu baik-baiknya gimana lah mengedukasi, mengaderisasi kepada teman-teman KPI untuk penyebutannya yang paling pertama itu jangan sampai salah dulu. Iya, bener banget sih. Kalau penyebutannya seperti itu kan biar nanti leluasa ya mahasiswa tuh Betul. ngerti gitu ya. Iya. BTW juga ada sejarahnya nih, terbentuk sejarahnya Forkomnas KPI itu sendiri gimana sih Kak? Kak siapa dulu nih? Yang mana nih? Iya, mungkin Pusat ya. Ya. Kalau untuk sejarah berdirinya KPI itu KPI sudah ada 32 tahun bersama IMIKI sebenarnya. Cuman kita sendiri itu teman-teman di seluruh PTAI ketika bergabung bersama IMIKI itu suara-suara kita itu jarang didengar atau bahkan jarang istilahnya dipakai karena memang mungkin kita basicnya di PTAI ya karena di IMIKI lebih ke ilmu komunikasinya. Kita kan ada embel-embelnya ya, komunikasi penyiaran Indonesia Islam ya. Iya, kita ada embel-embelnya Islam. Lah itu akhirnya pada tahun 2009 itu beberapa kampus, kurang lebih ada 15 kampus seluruh Indonesia mengadakan kongres pertama yang berada di Jogja, yang pada akhirnya kita bersepakat bahwasannya kita membentuk Forkomnas KPI lebih fokus gitu, lebih fokus dalam artian keluar dari zona IMIKI tersebut ya, keluar dari zona IMIKI kita mewadahi seluruh kampus Nusantara, PTAI seluruh Nusantara yang ada KPI-nya seperti itu. Berarti tetap ada sejarahnya ya walaupun Ada. jadi perlu diketahui nggak asal-asal dibentuk gitu ya Kak. Iya. Kalau dari tujuannya sendiri tuh gimana ya Kak? Tujuan goalsnya masing-masing mungkin dari kalau kita luar mahasiswa KPI kan mungkin ada forum tertentu. Nah kalau kita sendiri kan dari Forkomnas KPI kan juga punya goals sendiri gitu apa? Oke. Kalau berbicara terkait tujuan dari Forkomnas KPI ya, setiap organisasi pasti punya tujuan masing-masing. Iya, ya. benar-benar. Nah, kali ini dalam Forkomnas KPI ini punya tujuan bahwa mahasiswa KPI ini kalau tidak diwadahi, ya tidak disatukan dengan suatu wadah, maka dia akan bekerja dengan kehidupan di masing-masing kampusnya seperti itu. Maka dari itu dibuatnya wadah, tujuannya untuk kita mengetahui dan perkembangan di masing-masing kampus yang ada KPI-nya itu bagaimana. Nah, dengan adanya Forkomnas KPI bisa dikontrol, kemudian bisa dimonitoring, dan bisa diperkembangkan khususnya bagi kampus-kampus yang masih baru. Artinya baru mendirikan kampus, kemudian juga baru lahir prodi ataupun jurusan KPI. Nah, itu kan perlu dibina, perlu dibimbing. Berarti bisa masuk Nah, ke bisa masuk Forkomnas Forkomnas KPI, KPI gitu dan ya? kemudian dibimbing sama Forkomnas KPI agar prodi KPI ini tidak liar, artinya sesuai dengan keilmuan dan disiplin ilmu komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi yang baru masuk Forkomnas KPI, prodi barunya bisa saling belajar dengan kampus-kampus yang terlebih dahulu masuk di Forkomnas KPI, seperti itu. Untuk yang baru kampusnya mana aja sih Kak? Mungkin dari teman-teman juga pengen tahu tuh yang baru masuk di Forkomnas KPI. Kalau ini berbicara wilayah ya. Iya. Kalau wilayah Jateng DIY ini kan wilayah 3. Ada 6 wilayah, nanti pusat yang menjelaskan. Kalau yang hari ini masuk sampai hari ini baru satu yang baru saja masuk lagi semenjak tahun 2016 atau 2017 ya. Kampus yang baru itu namanya Stay An-Nawawi Berjam, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Berjam yang ada di Purworejo. Iya. Nah, itu baru aja gabung 1 tahun, kemudian kemarin sudah diikutkan kegiatan Forkomnas KPI biar mereka itu bisa segera membuat sebuah wadah HMJ ataupun HMPS ya di sana, kemudian bisa membuat sebuah karya ataupun kreasi di kampusnya melalui pembelajaran yang ada di Forkomnas KPI. Kayak gitu lah. Seperti itu. Ya mungkin di Forkomnas KPI juga ada pembagian masing-masing wilayah ya. Mungkin bisa Pusat jelaskan. Iya, kalau berbicara tentang wilayah, kita terdiri dari 6 wilayah. Yang terakhir ini wilayah terbaru di bagian Sulawesi. Kalimantan ya, mohon maaf, Kalimantan. Gak apa-apa saudaraan ya. Deketan kok. Iya. Kalimantan baru saja melaksanakan muswil dan pembentukan kepengurusan baru di Forkomnas KPI di pusat sendiri ya, karena memang teman-teman selama ini kan untuk bergabung di
ke Sulawesi atau ke Sumatera kan terlalu jauh. Jadi kampus-kampus di sana itu antar kampusnya kita nggak terima apa ya, untuk jarak tempuhnya itu paling nggak 2 hari. Jadi kalau untuk mengadakan pertemuan, kalau dari wilayah 6 yang sekarang ke wilayah 5 itu terlalu jauh, makanya kita pecah lagi supaya lebih intens lagi. Kita lebih leluasa untuk membentuk pola komunikasi antar mahasiswanya seperti itu. Karena kembali lagi ke tujuan adanya Forkomnas KPI ini kan untuk mengawal terhadap kebijakan keilmuan yang ada di masing-masing kampus juga, karena kita kan juga merekomendasikan dinamika yang terkait dengan KPI kepada Askopis seperti itu. Berarti juga di Forkomnas KPI yang koordinatornya Kak Munif ini juga termasuk ikut yang bagian wilayah 3 gitu ya, Iya, Kak? terbagi di wilayah 3, Jateng dan DIY. Seperti itu. Kalau kita ngobrolin Forkomnas KPI ini masing-masing dari pusat dan juga wilayah punya fungsi kan? Ya mungkin fungsinya apa sih, Kak? Oke. Kalau wilayah yang dinaungi ya berada di wilayah itu. Ya, kalau saya wilayah 3 berarti Jawa Tengah dan DIY yang saya naungi. Hari ini ada 15 kampus yang kami naungi seperti itu. Nah, kalau pusat nanti biar menjelaskan pusat, kalau yang wilayah langsung bisa teknis dan bisa tatap muka dengan teman-teman yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Kita bisa komunikasi, silaturahim dan sharing-sharing keilmuan yang ada di sana, bagaimana di sini seperti apa, yang bisa kita ambil manfaatnya seperti apa, yang kita bisa buang, diperbaiki dan dievaluasi seperti itu. Enaknya di wilayah tuh ya jarak sih. Kalau betul yang dikatakan Mas Farid tadi, kalau terbentang pulau kan komunikasinya agak susah. Iya, agak susah. Ya, Jawa Tengah DIY termasuk menurut saya sih istimewa ya. Itu paling istimewa karena di Jogja. Jogja, bener banget ya. Gitu, kan. Ya, Istimewa hanya di Jogja, bukan di Jateng. Karena ada DIY-nya seperti itu. Kemudian selain itu juga kultur di kami kan ada Jawa nggak begitu menyeberang jauh lah. Iya. Jawa Tengah dan DIY kan bisa dilakukan melalui kendaraan motor ya, nggak harus mobil, motor pun sampai Bisa ditempuh juga jarak waktunya juga dekat kan kayak dekat gitu. seperti itu. Kita main ke kota lain gampang kayak gitu, sering ketemu kegiatan, sharing-sharing, mendatangi kegiatan masing-masing himpunannya, HMJ-nya pun juga sering seperti itu, saling mengundang lah, saling sinergi kayak gitu. Soalnya nek nyebrang pulau tuh ya mikir-mikir juga ya menurut saya ya. Dananya dapat dari mana? Gitu ya, Mas. Iya. Merantau, di rantau mana? Iya. Susah, kan? Kan susah. Iya. Enaknya seperti itu di wilayah Jawa Kalau Tengah. di wilayah. Secara adat sama Jawa ya enak lah. Kalau dulu wilayah Kalimantan tuh pemekaran wilayah 2, Mas. Pemekaran bukan wilayah 2, wilayah 4. 4 dan 5. Oh iya. Iya. Jadi harus menyeberang pulau terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kegiatan yang harus, kan ada yang formal, ada yang main kan nggak formal ya. Kalau yang formal mungkin datang. Kalau nggak formal kan berarti cuma menunggu momen-momen formal. Kalau nggak ada momen formal nggak berangkat berarti dia nggak berangkat. Nggak punya kegiatan Nggak akhirnya. punya kegiatan pada Kayak akhirnya. gitu. Tapi kalau ini kan kita bisa ngopi ya. Iya. Bisa ngopi dolan ning kono sepo ngerti untuk pacar kan lumayan. Iya, siapa tahu ya, Mas. Iya. Itu bonus mungkin. Oh, ya. iya. Iya. Karena saya sendiri juga tidak merasakan itu. Oh, jadinya curhat ya. Itu bonus lah seperti Iya. itu. Tapi banyak yang terjadi seperti itu. Banyak yang Iya. terjadi. Kalau dari pusat sendiri fungsinya dari ini untuk Forkomnas KPI sendiri? Kalau kita ya tujuan utamanya untuk memperkuat ukhuwah antar mahasiswanya terutama seperti itu. Terus kemudian kalau bicara pusat kan banyak yang kita naungi. Tidak hanya satu daerah di Jawa, bahkan di Sumatera, Kalimantan. Itu kan kita juga berbeda-beda suku bangsa ya, suku bahasa. Itu yang menjadi tantangan bagi kita sebenarnya. Untuk mewadahi itu semua kita bisa menggiring, mewujudkan cita-cita bersama. Itu luar biasa sekali. Istilahnya apa ya, kalau di Jawa sama-sama Jawa ngomong enak mungkin. Iya, ya. enak. Iya, Mudah kita dipahami. ketawa juga kita tahu ya, Iya. kita lagi ngomongin apa ya. Kalau kita Kalau di mungkin sana- lagi main di luar wilayah 3 gitu ya. Kita lagi diomongin ya kita ketawa aja, nggak tahu mungkin kan juga bisa terjadi gitu. Itu uniknya kan di situ. Jadi benar-benar apa ya, fungsinya itu untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kayak gitu. Iya. Terus sebagai apa namanya? Problem solver untuk problem-problem yang ada di
dinamika di kampus masing-masing, karena antar kampus yang ada di wilayah 3 aja ya, kita bicara lebih kecil dulu lah ya, di wilayah 3 aja mesti setiap kampus itu beda-beda kurikulumnya. Betul. Iya, benar. Apalagi kita udah naik ke nasional, itu berbeda jauh kayak gitu. Jadi adanya Forkomnas ini itu untuk mengawal itu, kesetaraan antara kampus satu dan kampus yang lain itu jangan sampai ada yang istilahnya tertinggal seperti itu. Jadi kita kawal bersama Skopis seperti itu. Seperti itu. Mungkin kalau dari udah punya masing-masing fungsi ya dari wilayah maupun pusat, dan juga ada tugas masing-masing nih. Betul. Apalagi ini kan Kak Farih juga sebagai bendahara nih ya. Dan juga Kak Munif sebagai koordinator yang harus memberikan waktu, tenaga, terus apalagi Kak? Banyak. Banyak sekali. Mungkin ada tugas sendiri dari masing-masing dari pusat maupun wilayah. Ya, kalau bicara wilayah kan tugas kita kan memang satu pengembangan di masing-masing kampusnya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal kampusnya, kalau bisa setara dan bisa maju bersama demi mewujudkan cita-cita mahasiswa KPI ya. Dan kemudian kalau bicara wilayah 3 itu kan mungkin per masing-masing wilayah punya ciri khas masing-masing. Kalau wilayah 3 ini ada beberapa bidang dan divisi yang kita buat untuk pengembangan mahasiswa KPI Sejatim DIY. Ada divisi jurnalistik, kemudian ada divisi broadcast, dan yang terakhir ada public relation ataupun humas. Dan di masing-masing divisi pun juga ada beberapa bidang yang ada di masing-masing divisi seperti itu. Contoh, di jurnalistik ini ada fotografi dan juga ada redaksi seperti itu. Kemudian yang penyiaran ini, divisi penyiaran ini broadcast, ada TV dan radio. Dan yang terakhir di divisi public relation ini ada internal, eksternal, dan juga ada desain grafis. Kalau bicara latar belakang ya, jadi dibuatnya divisi ini sesuai dengan tupoksi dan disiplin ilmu yang ada di Jawa Tengah DIY khususnya. Meskipun di pusat sama, tapi dengan ciri khas masing yang ada di wilayah 3 ini dibentuklah beberapa divisi untuk pengembangan mahasiswa KPI se-Jawa Tengah DIY. Begitu. Untuk tugasnya gimana tuh Kak? Kalau dari misal nih dari kampus satu ke kampus lain itu ada tugas yang emang dia berbeda dari divisi, itu tugasnya tuh masing-masing. Kita bicara divisi broadcast ataupun jurnalis itu gimana nih Kak? Mengaturnya? Jadi kan jarak ya Kak, namanya juga aduh males nih ada kegiatan ini gitu. Nah justru males ini yang menjadi tantangan kita di situ. Karena sepaham saya tuh ya yang namanya organisasi itu meluangkan waktu ya. Iya, betul banget. Waktu, tenaga, pikiran, jarak dan lain sebagainya harus kita luangkan ya. Yang paling penting itu dalam melaksanakan tugas itu dinikmati, enjoy gitu. Kalau dirasa beban ya semuanya nggak akan terasa enjoy seperti itu. Contoh ini Mas Farih ini jauh-jauh dari Purwokerto ya. Iya, luar biasa. Ini di Pati ya, ujung ke ujung. Ini sebenarnya saya merasa dikerjai oleh wilayah ya. Kan masih ada Wonosobo gitu loh. Kita bisa podcast di Wonosobo atau mungkin kita ke Pantura sedikit, ke Pekalongan juga punya studio yang bagus juga. Kita juga Purwokerto juga sendiri kan ada kampus gitu ya. Dan juga tengah-tengah aja Kudus saja ya. Itu juga lumayan. Dari ujung sampai ujung ya. Dinikmati aja selama perjalanan. Pasti ada momen-momen yang kadang lucu, kadang aneh, kadang horor pun juga pernah terjadi. Ininya banyak lah momen-momen cerita. Dan cerita-cerita ini yang kita laksanakan, kita lakukan suatu saat ketika diceritakan tuh masih unik gitu, masih lucu dan masih menggembirakan gitu. Meskipun nanti besok ketemu lagi dan cerita itu lagi masih lucu seperti itu. Iya benar banget ya. Kalau dari pusat gimana nih tugasnya? Lebih berat ya mungkin ya. Kalau tugas sih kita lebih menekankan kepada amanah ya, karena kita kan juga terdiri dari berbagai wilayah ya, khususnya kalau saya sendiri mau didelegasikan dari wilayah 3 untuk menjadi pengurus pusat bersama Mas Taufik dari Winwale Songo Semarang, juga dari Unsik juga ada, dari YN Kudus juga punya, dan saya sendiri dari UIN sekarang ya, UIN. Iya, dari UIN untuk bergabung bersama pengurus pusat periode yang sebenarnya sudah selesai ini. Karena terhalang oleh COVID ini ya mau nggak mau kita harus menyelesaikan tugas
menjalankan amanah yang tertuang dalam ADART dengan penuh kesadaran lah istilahnya apa ya, kesadaran dan tanggung jawab, karena memang kita juga bagi tugas. Hari ini Ketum sedang berada di Banten, sedang melobi terkait persiapan prakongres dan pelatihan jurnalistik kayak gitu. Kalau bicara divisi kita sebenarnya hampir sama, cuman cakupannya kita lebih ke nasional kayak gitu. Seperti itu. Iya. Oke, untuk agenda wajib kan mesti ada nih dari pusat maupun wilayah nih. Agenda yang paling wajib itu apa sih? Mungkin dari sisi-sisi yang misal kita hanya istilahnya dolanisasi. Nah, itu kan mungkin nggak masuk ke wajib ya. Itu hiburan ya, Nif? Iya, penghiburan. Mungkin ada tuh. Iya. Di ADART dan PO Forkomnas KPI sudah diatur dengan jelas ya. Kalau di wilayah ada 2 agenda wajib yang harus dilaksanakan. Satu adalah Muskerwil, Musyawarah Kerja Wilayah, dan yang kedua adalah Musyawarah Wilayah, Muswil bahasanya. Itu 2 agenda wajib ya. Muskerwil itu adalah pelantikan dan rapat kerja wilayah ya. Artinya setelah dilantik kemudian membahas program kerja selama 1 periode ini mau apa, begitu. Dan yang kedua itu Muswil, Musyawarah Wilayah, itu sesi LPG dan juga untuk membahas formaturan dan ketua yang baru. Tapi kalau misalkan berbicara terkait kewajiban, berarti kan wajib ini. Yang sunnah seperti apa? Iya. Yang sunnah seperti ini misalkan. Banyak banget ya. Banyak. Dan Kayak jangan gitu. sampai kita hanya muskerwil kemudian muswil. Besok muskerwil, Iya. besok muswil. Gitu toh Jangan ya. itu ya, Iya. monoton ya. Artinya Iya. kan tidak ada perkembangan yang dilaksanakan seperti itu. Contoh podcast ini merupakan sebuah bentuk inovasi lah dengan tantangan dinamika zaman yang podcast. Akhirnya Forkomnas KPI pun juga membuat sebuah podcast seperti itu. Jadi tidak hanya menunggu muskwil, tidak menunggu muskerwil. Di antara muskerwil dengan muswil itu banyak kegiatan lah. Contoh hari ini ada podcast. Insya Allah besok akan ada Pekan Festival Forkomnas KPI Jawa Tengah DIY. Gitu. Insya Allah dilaksanakan di Surakarta bulan Mei. Semoga aja kita semua bisa bertatap muka ya, tidak Iya. tidak Amin. online ya. Pekannya ngapain aja tuh, Kak? Ya. Kalau kegiatan Pekan Festival Forkomnas KPI itu nanti ada banyak. Ya, tidak cuma seremoni ketemu, tidak, ada beberapa diskusi, kemudian ada beberapa cabang kompetisi yang dilombakan dan akan mengetahui bagaimana perkembangan masing-masing kampusnya. Jadi Pekan Festival Forkomnas ini berfungsi untuk mengetahui kampusnya ini perkembangannya bagaimana dan kita uji di pekan ini. Jadi kita sifatnya euforia, kemudian ingin mengetahui perkembangan kampusnya bagaimana dan akhirnya kita kompetisikan dan kita akan bentuk sebuah juara se-Jawa Tengah itu siapa nanti di Pekan Festival insya Allah besok bulan Berarti Mei. ada juara umumnya Ada juga juara ya, Kak? umum ya. Artinya biar teman-teman tuh tidak hanya bahasa saya tidak gede di kampusnya masing-masing. Kalau Iya. kita keluar pihak eksternal tuh ada yang lebih daripada kita. Iya, ada yang lebih Ada gitu yang ya. lebih seperti itu. Makanya dengan adanya ini kita mencoba untuk gengsi lah, bahasa Iya. saya gengsi per masing-masing Ajang kampus. gengsi gitu Ajang ya. gengsi, betul. Jangan sampai kampus kita kalah dengan kampus yang lain begitu. Adu Iya. kapasitas lah ya. Adu kapasitas. Iya, Adu benar, kapasitas Ya, lebih kalau tepatnya. fungsi kita ingin mengetahui perkembangannya bagaimana dengan cara adanya Pekan Festival Forkomnas KPI ini. Kemarin juga ada beberapa permintaan masing-masing kampus ingin mengetahui, ingin sharing-sharing. Kita sebagai pengurus wilayah siap dan support selalu, support system begitu. Mengundang kami untuk mengisi acara Forkomnas KPI dan beberapa diskusi. Forkomnas KPI siap untuk memfasilitasi. Ya, misalkan dari Wali Songo ingin minta Forkomnas KPI didelegasikan dari pengurus kami, misalkan dari Pati main ke Wali Songo. Wali Songo main ke Kudus. Kudus main ke Purwokerto dan mundur terus seperti itu. Jadi silaturahimnya terbangun, kemudian sisi edukasinya juga terbangun. Enaknya di wilayah itu seperti itu. Enaknya di wilayah, Iya. mungkin yang bertini di pusat gitu ya. Kalau Biar di gimana? Iya. sing ngumpet pusat lah. Iya. Mungkin seperti itu ya. Gitu. Ya, pusat mesti selalunya ke bagian pahitnya, Mas. Karena Iya. memang kita berbicara nasional ya. Yang namanya nasional itu kan udah keluar dari katakanlah kandang. Kita keluar dari kandang kita keluar dari zona nyaman kita seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Munif ya. Karena organisasi itu kan sebenarnya kan benda mati. Kalau kita nggak menjalankan, kita nggak menghidupinya, itu ya organisasi akan gitu-gitu aja gitu loh.
Terkait dengan agenda wajib ya, kita punya agenda wajib ada 3, nggak jauh beda dengan wilayah ya. Tapi yang lebih utama itu agenda wajib kita adalah kaderisasi. Bagaimana supaya untuk organisasi kita itu tetap terus berjalan dan ada yang keberadaannya itu terus dipertahankan nih gitu loh. Jangan sampai kita terputus oleh karena apa ya istilahnya satu hal yang menyebabkan di kampus itu tuh untuk generasi Forkomnasnya itu Forkomnas KPI-nya itu nggak ada sama sekali gitu. Kita yang kampus yang belum ada Forkomnas KPI-nya aja kita rangkul, apalagi yang sudah ada Forkomnas KPI-nya itu kaderisasi itu harus terus berjalan kayak gitu. Tapi selama ini ada problem gitu nggak Kak? Problem banyak. Banyak ya. Kita gudangnya problem sebenarnya kayak gitu. Makanya hadirnya kita pengurus pusat di sini ya sebagai problem solver Ya, kayak gitu penyelesai untuk masalah. penyelesai masalah kayak gitu. Di wilayah. Iya, Wilayah punya gitu. masalah, pusat menyelesaikan. Iya kan yang sering bikin masalah kan wilayah kayak gitu Wilayahnya ya. ya. Pusat yang suruh mikir kan biasanya seperti itu. Terus terkait agenda wajib kita ada kongres, prakongres dan muskernas. Jadi bedanya sama wilayah itu wilayah cuma punya 2, muswil dan muskerwil ya. Jadi setelah terpilih dia lengser terus pembentukan lagi muskerwil ya. Muskerwil untuk membahas istilah apa ya program kerja ya. Kita di pusat itu kita kongres sebagai finalnya, sebagai final reorganisasi kita. Terus kemudian muskernas ya. Kita muskernas itu untuk membahas program kerja kita selama 1 periode ke depan, dan yang terakhir itu prakongres karena untuk di kepengurusan di pusat ini nggak bisa istilahnya langsung gitu ya, maksudnya dalam artian itu apa ya, nggak bisa langsung kue jadi pengurus itu nggak ada persiapannya, itu kita jangan sampai gitu karena untuk 1 periode di pusat itu rasanya itu ngungkuli kuliah ya. Iya, betul. Ngungkuli kuliah walaupun sebentar, rata-rata itu memang teman-teman itu ya totalitas ya gitu. Totalitasnya kita harus sudah mentas di taraf wilayah dulu ya, karena memang awal mula kita kan tetap dari kampus masing-masing, kemudian kita kenal Forkomnas KPI itu melalui wilayah juga, dari wilayah terus kita berkembang sampai ke pusat seperti itu. Oh iya. Udah Kak. Sudah, mau lagi? Iya. Mau nambah? Jadi pertanyaan buat Kak Fari nih. Kak Fari kan udah di bagian pengurus pusat nih. Iya. Nah sebelumnya kan Kak Fari bergabung di Forkomnas Wilayah. Nah bagaimana sih mungkin dari teman-teman mahasiswa KPI juga menanyakan nih, habis ke wilayah apakah ke pusat atau gimana Iya. gitu. Dari HMJ ke wilayah, wilayah ke pusat itu perjalanan saya. Karena Berarti memang melalui seleksi atau gimana ya Kak? Atau dari ya mungkin kalau itu sih sebenarnya kalau dibilang seleksi kita semua selektif ya, ibaratnya punya standar masing-masing kayak gitu. Terus kalau penentuan setelah dari wilayah mau ke pusat atau tidak itu tergantung dari kitanya masing-masing. iya teman-teman masing-masing kayak gitu. Kadang kan ada yang udah kepepet nih disuruh nikah nih, Iya. selesai. Nah, kaderisasinya putus di situ. Putus di situ dalam artian syarat menjadi pengurus pusat kan tentunya harus masih menjadi mahasiswa. Ini yang menjadi momok terberat sih, karena memang identiknya Ada batasan usianya nggak Kak? kalau batasan usia tetap Oh, ada, tetap ada. kayak Berapa, gitu. Kak? Ya normalnya mahasiswa Iya. aja sih ya kayak gitu. Karena sekalipun itu mahasiswa ketika dia S2 itu udah nggak masuk. Kemarin sesuai PO organisasi kita seperti itu. Harus S1. Kayak gitu. Harus Minimal S1 harus ya? S1. Dan belum nikah gitu. Kalau Kalau nikah itu- atau enggak sih itu terserah Oh, kayak gitu berarti loh. terserah. Maksudnya kadang kan khususnya kalau yang cewek-cewek ya, yang susah itu yang cewek-cewek kayak gitu. Karena memang dari wilayah kadang ada yang menentukan dia pengen sampai ke pusat. Bahkan ada yang sudahlah cukup sampai di wilayah. Itu jadi kembali ke personnya masing-masing. Padahal ketika kita sudah terjun ya, kalau untuk mentas di tengah jalan itu rasanya itu sayang banget. Iya, mending langsung Ibarat kata itu kayak kita itu lagi makan tempe,
terus jatuh tinggal sedikit itu rasanya itu sayang. Itu yang namanya sayang itu. Iya. Kayak gitu. Jadi bukan antara aku dan kamu itu enggak. Iya. Kayak gitu ya. Nggak cuma itu ya kak. Iya. Kalau itu urusannya kamu sama si dia aja. Iya. Tapi kalau bahas nikah ya, misalkan kamu menjadi pengurus wilayah atau pengurus pusat ya, Iya. kemudian memang sudah nikah. Kalau mau tetap mau kontribusi silakan dan masih diperbolehkan seperti Betul. itu. Ada memang ya ketum pusat dulu juga sudah menikah. Sudah. Berarti Jadi- tetap menjabat di pengurus gitu ya. Tetap karena proses terpilihnya beliau itu masih saat menjadi mahasiswa. Betul. Jadi sebagian besar itu masih kalau yang saya tahu ya, yang selama ini saya lihat selama bergabung di Forkomnas KPI ini sendiri, rata-rata itu teman-teman naik ke pengurus pusat, nggak lama setelah itu mereka udah sarjana semua. Kayak gitu. Jadi rata-rata memang terpilihnya menjadi pengurus pusat itu rata-rata di ujung tanduk semua. Betul. Kayak gitu. Jadi kita juga nggak kepengen organisasi kita ini di Forkomnas KPI ini menjadi cedera karena yang menjadi pengurus pusat istilahnya nggak lulus itu nggak ada sebenarnya. Itu tergantung ke orangnya masing-masing, kembali lagi ke orang masing-masing kayak gitu. Jadi jangan sampai juga ketika teman-teman dari wilayah pengen ke pusat terbebankan oleh itu kayak gitu. Ya. Gitu. Mungkin dari itu ya, aduh bicara nikah dan sampai kemana-mana nih. Iya. Tapi misal kalau ada salah satu pengurus wilayah yang dianya udah semester tua tapi udah nikah, terus dia dijabatkan menjadi ketua pusat, itu apakah boleh gitu kak? Kan dia masih mahasiswa. Selagi masih menjadi mahasiswa boleh. Selagi masih Oke, menjadi mahasiswa iya, dan berarti- anak itu mau atas kesadarannya Iya, sendiri, heeh. tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Dan mungkin bicara tugas, terus fungsi, dan mungkin udah yang berbau yang harus diketahui oleh teman-teman juga. Ini ada satu hal nih, momen apa sih yang membuat Kak Fari dan juga Kak Munif ini bisa terus ikut andil nih dalam Forkomnas? Mungkin ada momen-momen tertentu gitu ya. Kalau saya sih ya, perkegiatan Forkomnas itu menurut saya itu selalu membuat kangen gitu. Iya. Kalau semisal ini kita berjumpa sekali ya, ketika ada kegiatan Forkomnas KPI, kita akan mencari teman-teman kita yang kita jumpai dulu. Selalu seperti itu. Misalkan nih, Mas Fahri saya ketemu hari ini. Besok ada kegiatan Forkomnas KPI lagi. Kalau Mas Fahri ini nggak berangkat, saya akan mencarinya. Loh, Mas Fahri ini gimana? Saya kangen dengan dia. Kangen dalam arti pertemanan loh ya, Iya. seperti itu. Tidak antara yang lain. Saya masih normal, Mas. Iya. Nah aja, Mas. Seperti itu ya. Dan kemudian yang saya alami itu per momen Forkomnas tuh selalu ada cerita yang unik, lucu, dan apa ya, dan selalu saya kenang begitu. Kalau misalkan bertemu dengan dia ataupun bahkan kalau diceritakan dengan adik-adik kita tuh selalu membuat ya bahagia, lucu, dan tertawa begitu loh. Ya pernah sedikit Satu cerita aja ya. momen ya, mungkin Sebenarnya sewaktu bukan dulu sampai saya- sekarang inget gitu ya. Bukan saya pelakunya, tapi saya Oh bukan pelakunya. tapi saya sebagai korbannya saksi. ya Mas Iya. Fahri ya. Saksi. Sebagai saksi, Oh, saksi. dia ya. Mm-mm. Perjalanan waktu di Bandung, kegiatan pra kongres Bandung kemarin Mas, tahun Iya. 2019. Kongres ya Mas? Kongres di Bandung. Kongres di Bandung. Ya, kongres di Bandung, saya berangkat dari wilayah itu di Semarang, ada dari Jepara, Pekalongan, Semarang berangkat bersamaan naik kereta. Dan kemudian, nah waktu di Bandung, sahabat saya itu teman saya yang Semarang itu ngeprank saya gitu. Saya sudah beli tiket pulang, saya di prank, tiketnya hilang gitu. Terus Nah, jadi ya, berangkat sendiri. Enggak gitu, maksudnya ini mau pulang mau gimana dan Bingung ya? Bingung ya. Jujur nggak punya uang waktu itu. Lagi-lagi gitu ya Iya. Mas. Berangkat ke Bandung ini sebenarnya mangkat lah, masalah duit insya Allah ono lah. Tapi wis waktu itu waktu pulang ke Bandung wis gak ada uang posisinya. Wis tiket kuitok lah. Cuma tiket itu kemudian tiketnya di prank hilang sama teman saya. Dua orang sama sahabat saya dari Jepara, saya di prank. Bahwasanya tiket saya hilang begitu. Ketika tak cari dia selalu menghilang, tak cari menghindar, tak cari tak temui menghindar. Nah, ketika pulang Bandung ke Semarang, kita transit dulu ke Purwokerto.
Bandung ke Purwokerto ya. Iya. Ketika Bandung ke Purwokerto, kemudian mau naik kereta, itu adalah kita kelupaan jam. Ya, kurang 5 menit itu kita harus berlari naik mobil, kemudian biar nggak ketinggalan kereta. Nah, Terburu-buru. terburu-buru ya, terburu-buru serombongan, anak-anak rombongan kemudian masuk ke kereta. Nah, anehnya ya, jadi ada 2 kloter. Teman saya ini berangkat ke stasiun sudah duluan. Kemudian saya berangkat juga gitu, 2 mobil. Nah, teman saya ini yang dari Jepara ini, dia itu nyariin saya, kok kenapa sih Mas Munif belum datang mobilnya seperti itu. Iya. Nah, kemudian ketika saya sampai kan sudah mepet nih, ya 2 menit lah kereta mau berangkat. Saya lari, kemudian menyerahkan ke pihak penjaga tiket, satpam, kemudian langsung naik ke gerbong dan wis nggak tahu lah, intinya kita sudah berangkat masuk ke gerbong semua. Dan ternyata teman saya yang mencari ini belum masuk dalam rombongan kita seperti itu. Sebenarnya dia yang tertinggal. Dan dia ketinggalan. Dan Ketinggalan. dia adalah orang yang di-prank. Saya dan sahabat saya yang di-prank lah. Dan akhirnya ketika di stasiun, loh, sing kindi, Iya. ora ono. Ada yang Ternyata nyari-nyari dia lambai-lambai di stasiun dan keretaku sudah berangkat begitu. Loh, Terus gimana? kemudian kita mencoba untuk membantunya, coba tiketnya di mana? Ternyata tiketnya dibawa teman saya yang sudah masuk ke stasiun, sudah masuk ke dalam kereta begitu. Iya. Akhirnya kereta sudah jalan dan akhirnya dia tertinggal sendiri. Nah. Dari kami yang merasa di-prank dan nge-prank, itu Iya. merasa bersalah banget begitu. Saling mau ngeprank tapi Iya. jadinya kena prank sendiri. Iya, kena prank sendiri gitu. Tapi untungnya bisa tak tampung ya. Ya, akhirnya ditampung teman-teman KPI Purwokerto begitu. Tapi kan ya merasa kasihan begitu ya. Itu momen yang sangat apa ya? Kalau diceritakan itu selalu unik ya, selalu lucu gitu. Ya setiap pertemuan hampir ceritanya ya itu bajuri takut ketinggalan ya. Iya. Dan itu. lucunya dia kan di Jepara ya. Jepara kan nggak ada stasiun dan kereta Iya, ya. bener. Ini momen pertama kali naik kereta begitu loh. Oh. Momen Jadinya- naik kereta dia ketinggalan kereta gitu. Jadinya emang harus pengalaman Iya. gitu ya, apalagi itu pertama kali Iya, gitu. pertama naik kereta, Iya, ditinggal, betul. di-prank, ditinggal. Iya, Ya. berarti asik banget ya Kak, kayak gitu. Momen-momen lucu itu selalu ada. Iya, berarti terlintas masih sekarang gitu ya. Sampai sekarang itu masih terlintas. Kalau Kak Fari sendiri nggak ada ya, nggak ada ya. Kalau momen lucu kayaknya Nggak harus ya lucu banyak sih, sih, iya. banyak sih. Maksudnya momen di Forkomnas KPI ini kalau saya sendiri berawal dari wilayah ya. Iya. Berawal dari wilayah ya yang tentunya apa yang tadi dibilang Mas Munif itu benar. Maksudnya setiap ada acara di kampus lain bukan di kampus kita, entah itu acara broadcast atau lomba perfilman atau apapun, itu mesti kita akan mencari orang yang kemarin kita temui di kampus A. Ini kan acara di kampus B nih, otomatis kita tanyakan, kamu kemana? Kamu nggak ada. Nah itu satu bentuk kepedulian itu yang membuat apa istilahnya, kalau saya pribadi itu jadi tergugah ya. Tergugahnya ya kita itu baru ketemu, belum Kenal lama. kenal deket, Iya. tapi kok seperhatian itu. Maksudnya di kekeluargaannya itu khususnya kalau saya sendiri kan terlahir dari wilayah 3 ya. Iya. Wilayah 3 itu kekeluargaannya luar biasa banget. Jadi sampai di kepengurusan saya waktu itu bersama Mas Taufik, ketuanya itu, kita mulai bangun chemistry dari awal. Kita bangun chemistry dari awal, yang mana kita makrab itu enggak istilahnya apa ya, enggak makan tinggal makan itu enggak, kita melalui proses, kita masak sendiri, kita nyiapin sendiri, kita makan sendiri. Lah dari situ setiap saya katakanlah ke Kudus ya, Iya. saya ke Kudus, lagi di Kudus, saya share aja di grup, posisi di Kudus, ayo ngopi. Itu yang dari Jogja, yang dari Pati, yang dari Semarang, itu ya nggak pakai lama, Langsung ya wes gas OTW ya. gitu loh. Dan yang terakhir momen yang paling bener-bener aku ngerasain kekeluargaannya banget itu pada tahun 2018 kalau enggak 19. Kalau itu saya di Kudus, saya bilang ayo ngopi. Posisi aku di alun-alun Kudus, nunggu setengah jam yang dari Semarang datang, terus nunggu kurang lebih ada 3 jam. Yang dari Jogja itu dia cewek, karena apa ya, mungkin kangen sama teman-teman, ya OTW wes sendiri. ayo. Dia sampai di Kudus itu jam setengah 12 malam.
Berani kayak gitu. banget ya. Iya. Dan pada akhirnya itu kumpul semua dan kita tentukan tujuan kita selanjutnya kemana, ke Jepara. Yo wes ayo ke Jepara. Di Jepara yo cuma ngopi-ngopi tok, dan di situ malah lebih apa ya, kalau ngomongin organisasi kita non formal banget seringnya kalau di pengurusan angkatanku gitu loh. Jadi lebih banyak ke kekeluargaannya gitu. Jadi tetap fokus bahas Forkomnas KPI, cuman kita punya cara tersendiri Iya, kayak gitu. benar. Jadi kebetulan saja mungkin hari ini teman-teman saya posisinya sama, sedang menjadi narasumber di kampus masing-masing. Jadi Iya. ketika saya kontak, ya kayak tadi sebenarnya Mas Anam bisa merapat, cuman posisinya nanti setelah ngisi materi kayak gitu. Jadi ketika kita di mana itu kita nggak takut nggak punya temen. Betul. Bukan kita mau memanfaatkan, tapi ya itu relasi yang kamu bangun selama ikut Forkomnas KPI itu nanti akan terasa setelah di ujung-ujung tanduk atau setelah kuliah. Itu mesti antar apa ya istilahnya, antar kota itu informasinya ya terkait pekerjaan yang istilahnya ke KPI banget lah. Kadang kan ada yang setelah lulus mikirnya yang penting kerja dulu. Iya. Tapi kita kalau khususnya demisioner itu kemarin ya sharing-sharing pekerjaan yang bagaimana supaya kita tetap bermanfaat dan dekat dengan teman-teman KPI. Khususnya yang kayak yang dari Solo itu intens sekali kepada adik-adiknya, terus yang dari dari Unisnu juga sama di kampus-kampus lain juga sama. Dia mesti selalu mengutamakan pekerjaan yang nggak jauh dari prodinya, satu itu, yang kedua supaya bisa adik-adiknya itu terpantau, kaderisasinya itu terus jalan kayak gitu. Sekalipun kita memang kebanyakan ya sebagian besar itu kan teman-teman itu kan anak rantau. Iya. Itu sebisa mungkin ya kembali untuk bermanfaat di wilayahnya kayak gitu. Tetap ada suka dukanya ya. Banyak dukanya mungkin ya. Dulunya tapi enjoy, kita nikmati. Ya, enjoy, yang banyak. perlu ditekankan sih gini, karena berbicara tentang Forkomnas KPI itu jangan berbicara tentang dana delegasi. Ya. Ketika kamu mengutamakan dana delegasi, kamu itu tidak akan menemui hal-hal yang seperti ini. Benar tadi Mas Bone bilang, the duit, run the duit, sing penting mangkat sih. Dan saya selama mengikuti Forkomnas KPI ini yang menggunakan transportasi umum kayaknya baru satu kali. Itu ketika Kongres 2015 di Jakarta. Itu saya pertama kali ikut Forkomnas dan satu kali itu tok mengikuti acara itu dengan fasilitas umum dan dana delegasi. Itu saya masih dibawa sama kakak saya menggunakan dana delegasi, bagaimana caranya kita harus sampai di Jakarta harus bisa registrasi. Setelah itu kan kita yang menjalani. Saya tanamkan kepada teman-teman saya khususnya, kalau dana delegasi nggak turun, kamu mau gimana? Apakah kamu nggak akan berangkat? Apa kamu nggak kangen sama teman-teman? Apa kamu nggak kepengen tahu seluk-beluk KPI di luar sana? Dan itu setelah itu saya nggak pernah yang namanya pakai dana delegasi kampus, yang ada tombok terus. Bukan dana delegasi kampus. Jadi Tapi dana tetap keluar delegasi ya Kak? Tetap keluar. tetap keluar. Jadi dana delegasi itu keluar untuk satu orang. Ya, untuk apalagi satu orang. yang berangkat kan mungkin beberapa orang Nah, gitu kan. kita alokasikan untuk 4 orang. Jadi bagaimana ngaturnya ya pinter-pinternya kita. Iya, Jadi dana benar delegasi satu itu kita harus mengkader 4 orang. Kayak gitu. Kita yang ngalahin, kita nggak sejauh ini nggak pernah ya, jarang pakai fasilitas umum gitu ya. Jarang. Mesti saya di mana aja, kalau masih di Jawa Tengah dan DIY, saya selalu pakai motor. Bahkan sampai kemarin acara di Bandung pun ya saya pakai motor untuk mewakili wilayah kayak gitu, untuk berangkat ke kongres ya. Betul. Kayak gitu. Intinya rasa kangen dan silaturahim untuk ketemu tuh menjadi prioritas utama daripada materi dan lain sebagainya. Pengen ketemu Mas Farid di acara itu, ya gimana caranya kita bisa berangkat begitu. Masalah kalau ada niatan insya Allah jalan ada lah. Intinya seperti itu. Iya.
kalau ngomongin momen kan udah nih Kak. Udah. Nih, mungkin dari teman-teman sobat kampus lainnya, mungkin adik-adik kita yang belum tahu betul nih tentang Forkomnas KPI, bagaimana sih Kak cara ikut jadi anggota Forkomnas KPI itu. Nah, apakah sulit juga nih untuk bisa masuk ke Forkomnas? Mungkin kan dari kita ya nggak tahu kok tiba-tiba Mbak itu, Mas ini masuk itu gimana ya? Nah, itu pertanyaan mungkin ya. Dari pusat dulu. Ya, kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harusnya tidak dipertanyakan. Ketika kita sudah masuk ke jurusan KPI, itu udah otomatis Auto. menjadi anggota Forkomnas seperti KPI, itu. kayak gitu. Cuman kita bagi menjadi dua, anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif itu anggota yang sering mengikuti kegiatan Forkomnas KPI tentunya, kayak gitu. Paling enggak ya dia ada inisiatif lah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Forkomnas KPI. Untuk kalau ngomong untuk jadi anggota ya, karena memang anggota Forkomnas KPI adalah seluruh mahasiswa perguruan tinggi agama Islam yang ada di jurusan komunikasi penyiaran Islam, seperti itu. Oh, gitu. Kalau untuk yang pasif sendiri itu teman-teman yang hanya kupu-kupu itu loh. Jadi anggota, mereka tetap anggota, cuman pasif, tidak pernah mengikuti kegiatan Forkomnas yang KPI. kita adakan, seperti itu. Berarti kalau pasif ke mahasiswa kupu-kupu gitu ya? Iya, ya lebih Iya. lebih ke mahasiswa yang seperti itulah ya. Iya. Mungkin ini udah panjang kali lebar, boleh dong kopinya boleh sambil Boleh. diminum Siap. gitu. Oke, terima kasih. Sebenarnya nungguin dari tadi ya Mas ya. Iya, nungguin ya. Ya mungkin nih satu siapa ya, mungkin harapannya dari Kak Munif sebagai koordinator wilayah 3 Jateng DI, harapannya untuk Forkomnas wilayah Kak Munif yang selagi Kak Munif pengen kayak harus lebih maju ataupun apa, harapannya ke depannya itu seperti apa? Kalau ini bicara wilayah ya, wilayah 3 karena Saya minum ada dulu ya. Oh iya. Bisa bingung nggak apa. Karena bicara saya di wilayah 3 ya, saya punya ambisi seperti itu. Artinya ambisi dalam kebaikan wilayah 3 ini gimana caranya menjadi wilayah terbaik begitu di nasional. Dengan cara apa ya? Dengan pengembangan dan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk masing-masing kampus dan untuk mahasiswa KPI se-Jawa Tengah dan DIY. Program-program yang kita buat, yang kita canangkan dan kita laksanakan, gimana caranya mahasiswa KPI ini merasakan, kemudian juga menikmati dan bisa menghasilkan karya yang merupakan itu murni dari produk ia sendiri begitu. Harapan saya seperti itu. Ia merasa bangga dengan apa yang sudah ia capai dengan cara dari kampusnya, dari HMPS ataupun HMC, kemudian melalui Forkomnas ke KPI juga, dan akhirnya bisa membuat sebuah karya yang ia banggakan dan bisa menjadi bukti bahwa saya di kampus ini benar-benar bisa membuat sebuah karya dan produk begitu. Itu sih. Iya. Mungkin kalau ditakutin itu dari Kak Munif sendiri, itu wilayah mana nih yang buat saingan? Oh, iya. Mungkin ada nih. Ya, ada, selalu ada ya. Iya, mungkin dari wilayah berapa nih? Kalau terkait wilayah semuanya bagus ya. Iya, semua bagus. punya ciri khas dan Iya. kultur masing-masing sih. Ya, kalau takut yang nggak ditakuti semua sama lah gitu. Cuma kita gimana caranya berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di masing-masing wilayah. Gitu aja. Iya. Semuanya luar biasa wilayah lain. Iya, mungkin gimana Kak dari menyikapi adanya sebagai koordinator wilayah 3 nih, harapannya untuk wilayah masing-masing itu seperti apa ya mungkin? Ya, kalau kita di pusat sih harapannya ya Forkomnas terus maju dan mampu mengejawantahkan amanat yang tertuang serta mampu untuk menjadi wadah organisasi yang terus mewadahi dan terus memfasilitasi teman-teman yang ada di jurusan KPI tentunya, dan paling enggak dari kompetisi-kompetisi yang ada kita bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang baik dan istilahnya bisa membanggakan lah melalui komunikasi penyiaran dan Islam ini. Iya. Kayak gitu. Satu lagi boleh Kak? Boleh, enggak apa-apa. Iya. Pesan buat teman-teman mahasiswa KPI itu apa Ya. pesannya? Kalau teman-teman mahasiswa KPI nasional ya ini, Iya. tetaplah berproses ya dimanapun, dan khususnya di mahasiswa KPI tetaplah aktif di Forkomnas KPI dan jalankan apa yang sudah kita canangkan di Forkomnas KPI, dan mari kita bisa membuat kemanfaatan dan kemaslahatan di sekeliling kita. Itu sih.
Ya, ada tambahan Kak? Ada, ini pesan dari Iya. Ketua Umum Forkomnas Iya. KPI ya. Iya, Tentunya kita alhamdulillah harus ya. menyampaikan Iya, harus juga menyampaikan juga. gitu. Ini yang ditunggu-tunggu juga nih. Iya, ini pesan dari Ketua Umum kita harus paham bahwa organisasi adalah bentuk benda mati ya. Keberadaannya tidak akan menjadi apapun kalau kita tidak ada yang menggerakkannya. Maka dari itu kita semua harus bekerja dan sama bekerja untuk keutuhan organisasi dan cita-cita bersama. Ingat bahwa kepentingan dan tujuan kita tertuang dalam ADART. Jadi jangan sampai dicampur adukan dengan kepentingan internal kita sendiri. Sinergitas menjadi poin penting. Ibarat sapu lidi, ketika ia akan membersihkan sampah, ia akan mudah jika lidinya membentuk satu kesatuan. Jika tercerai-berai, tidaklah mudah untuk mengatasi sampah yang ada. Dan perlu diingat adalah membicarakan organisasi bukan hanya soal membicarakan momentum pemilihan ketua saja. Lebih dari itu, keberlangsungan organisasi harus ditopang bersama-sama. Ini tandanya setiap individu memiliki peran untuk membesarkan organisasi, tapi tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Iya, luar biasa sekali ya. Itu pesan dari Ketum yang Pusat. mengamanahkan saya untuk hadir di sini. Iya, berhubung beliaunya belum bisa hadir Iya. gitu ya. Betul. Iya. Jadi mungkin itu saja ya buat dua narasumber yang sangat luar biasa sekali yang kitanya Biasa di udah luar ya. Nggak jelas ya sebetulnya. iya sangat luar biasa gitu. Oke. Jadi terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk hadir di dalam podcast kom ini. Mungkin dari mahasiswa tentunya KPI sendiri biar tahu nih apa itu Forkomnas. Oh iya, Forkomnas Forkomnas. Ya Allah, KPI. iya maaf. Iya, Forkomnas KPI. Dari Forkomnas KPI sendiri kita bahwasanya sebagai mahasiswa KPI juga harus tahu ya, udah kita omongin, bincang-bincang dan juga ibaratnya kita juga ada suka dukanya tersendiri. Terima kasih ya Kak Fari. Oke, sama-sama. Dan juga Kak Munif, iya. Dan selamat siang juga, terima kasih ya teman-teman yang udah menyaksikan ataupun menonton dalam podcast kom ini yang udah bincang-bincang terkait Forkomnas KPI itu sendiri. Dan ya begitulah sobat kamu semuanya, saatnya podcast komnya udah selesai. Dan buat teman-teman jikalau ada yang masih ditanyakan seputar tentang Forkomnas KPI, kalian langsung aja bisa DM lewat Instagramnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.